Shalom, perkenalkan nama saya Michael John Sulistiawan. Dan saat ini saya akan memaparkan hasil tulisan saya dengan judul Kepemimpinan Tuhan Yesus dalam menciptakan pelayanan yang berkesinambungan. Tentu sosok Tuhan Yesus adalah sosok yang sempurna dalam keteladanan kepemimpinan, di mana ia mampu menjadi panutan, teladan dalam hal menciptakan pelayanan yang berkesinambungan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara mencari studi literatur, serta dokumen penelitian terkait penulisan judul penulis. Dan metode analisis yang dipakai oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keteladanan yang pertama adalah kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu." Kerendahan hati adalah kualitas akar dari hati hamba. Dengan kata lain adalah kerendahan hati akan membentuk suatu karakter seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki rendah hati. Yang kedua ada integritas. Tentu Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa ia memiliki reputasi dan pribadi yang memiliki integritas. Yesus tetap konsisten perkataannya dan pengajarannya. Firman Tuhan mengatakan, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jikalau kita melihat revitalisasi kota lama yang ada, yang diperbaiki hanyalah luar saja. Nampak dari luar memang sudah diperbaiki, namun tidak dengan dalamnya. Yang ketiga adalah ketekunan dalam berdoa. Ya, Tuhan Yesus tekun dalam berdoa. Ketiga Injil sinoptik berkali-kali mencatat saat Tuhan Yesus mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Antara lain, ia berdoa setelah selesai mengerjakan pelayanannya. Ia berdoa ketika sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi salib. Ia berdoa sebagai aktivitas yang rutin dilakukannya. Ia tetap memprioritaskan doa di tengah segala kesibukannya. Ia berdoa sebelum menetapkan 12 murid, dan ia juga mendoakan murid-muridnya. Yang keempat adalah setia membaca kitab suci. Selain tekun dalam doa, Tuhan Yesus melandasi kepemimpinannya dengan membaca kitab suci. Adapun hal-hal yang membuktikan bahwasanya Tuhan Yesus itu tinggal dalam firman Tuhan adalah Yesus menghadapi pencobaan dengan menggunakan firman Allah. Keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk menggenapi firman Allah yang telah disampaikan oleh para nabi. Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah baik kepada banyak orang maupun kepada murid-muridnya. Dan juga Tuhan Yesus menekankan pentingnya firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu Tuhan Yesus sangat setia dalam hal membaca kitab suci. Yang kelima adalah setia dalam memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang percaya. Ya, artinya adalah bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, melainkan memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya. Dengan memberitakan Injil, harapannya adalah ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Yang keenam adalah mengevaluasi para murid. Evaluasi merupakan tindak terakhir yang dilakukan dalam keseluruhan dan pelaksanaan pola kepemimpinan yang ada. Jikalau kita melihat, Tuhan Yesus memberi waktu khusus untuk mendengar dan mengevaluasi tugas para murid. Ini merupakan strategi Tuhan Yesus dalam seluruh pelayanannya. Apabila ia meninjau kembali pengalaman mereka, ia menunjukkan cara yang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus memberdayakan murid-muridnya. Tuhan Yesus memberdayakan para murid dengan cara membimbing, melatih,
serta ikut melibatkan mereka dalam persoalan yang dihadapi. Hari ini pun dalam lingkungan gereja terdapat banyak orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan profesi yang berbeda. Bila mereka tidak digairahkan untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan, tentu potensi mereka akan terpendam seumur hidup mereka. Hal yang paling akhir adalah untuk menciptakan pelayanan yang berkesinambungan adalah memberdayakan murid-murid. Kesimpulannya adalah mari kita menjadi pemimpin yang mampu menciptakan pelayanan yang berkesinambungan, baik itu di dalam gereja maupun pelayanan di luar gereja, agar pelayanan itu tetap berjalan ketika sudah tidak ada kita. Sekian dan terima kasih hasil pemaparan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.